adik-adik semua. Hai adik-adik cantik dan ganteng-ganteng yang diberkati Tuhan Yesus. Bunda berharap adik-adik semua ada sukacita, ada semangat, dan sehat selalu. Walaupun kondisi saat ini kita lagi tidak bisa keluar rumah, adik-adik tetap semangat ya. Bunda ajak adik-adik semua untuk mulai beribadah bersama Bunda Tina, Kak Dandi, Dan Bunda Titin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh ya adik-adik. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 13. Bait yang pertama, kami puji dengan riang. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik sudah menyiapkan alat tulis dan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik, kitab Korintus ini adanya di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama ya? Iya, betul adik-adik, adanya di Perjanjian Baru. Mari adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan pujian untuk Tuhan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Setelah kita tadi bernyanyi, sekarang mari kita berdoa untuk memulai ibadah dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami pada pagi ini kami boleh saling mendukung dalam ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami sampaikan kakak bunda layan kami boleh mengerti, anak-anak juga boleh memahaminya, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini dalam kuasa-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil dari pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar. Apakah artinya ungkapan? Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami,
kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kamu bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Nah, adik-adik, itu tadi pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah Aku Tidak Pilih Kasih. Bacaan kita tadi terambil dari Pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik, Bunda mau tanya nih, Korintus itu nama apa ya adik-adik? Iya betul, Korintus adalah nama sebuah kota. Adik-adik lihat bagaimana kondisi kota Korintus. Kota Korintus dikenal sebagai kota perdagangan karena dia memiliki 2 pelabuhan yang sangat besar. Adik-adik, kota Korintus ramai dikunjungi oleh orang-orang dengan kapal-kapal yang singgah membawa barang-barang. Tidak hanya barang saja yang dibawa, tapi adat istiadat juga dibawa adik-adik. Adat istiadat, budaya mereka, bahkan tingkah laku mereka yang jahat pun ikut dibawa ke kota Korintus. Nah, salah satu juga adik-adik, ada orang-orang yang membawa agama mereka untuk disebarkan di kota Korintus. Salah satu yang menyebarkan agama di kota Korintus kita kenal adalah Rasul Paulus. Adik-adik tahu Rasul Paulus? Ya, Bunda ingatkan sedikit ya. Rasul Paulus dulu bernama Saulus adik-adik. Ketika dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus namanya Saulus. Saulus adalah orang yang sangat kejam, sangat jahat. Dia memburu orang-orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan merubah seluruh kehidupannya. Ia menjadi rasul. Ia menginjili, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan sangat kuat. Dia tidak takut dengan apapun. Dia tetap goyah. Walaupun dia disakiti, dihina. Bahkan walaupun dia dicaci maki pun dia tidak pernah mundur dalam pelayanan. Karena dia percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat Paulus. Nah, Roh Kudus juga memampukan Paulus untuk merubah hidupnya, merubah pribadinya. Yang dulu dia kejam adik-adik, dia yang dulu menjadi orang yang suka membunuh, dirubah oleh kuasa Roh Kudus menjadi orang yang sangat sabar dan rendah hati. Nah, adik-adik bisa lihat pada saat pertama Paulus melayani di kota Korintus, adik-adik. Adik-adik perhatikan gambar Bunda. Orang-orang di kota Korintus semua acuh tak acuh terhadap Paulus. Tidak peduli apa yang diomongi Paulus. Mereka semua tidak melihat apa yang Paulus sampaikan, hanya ada beberapa orang yang memperhatikannya. Tapi Paulus tetap sabar adik-adik. Tetap sabar, tetap menunjukkan hati yang tulus dalam pelayanannya. Akhirnya adik-adik, dengan kondisi orang-orang di Korintus yang tidak baik, Tuhan memberkati pelayanan Paulus. Setelah 18 bulan dia melayani, akhirnya dia bisa membangun sebuah persekutuan. Tapi Rasul Paulus tidak sombong adik-adik. Dia tidak bermegah dengan apa yang sudah ia raih. Nah adik-adik, akhirnya Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya lagi ke Efesus. Dia meminta teman sepelayanannya untuk menggantikan yang bernama Apolos. Siapa adik-adik? Ya, dia bernama Apolos. Dialah yang menggantikan Rasul Paulus untuk melayani di jemaat di Korintus.
Nah, setelah berjalan 3 tahun Paulus berada di kota Efesus, dia bertemu dengan keluarga atau jemaatnya yang dari Korintus, adik-adik. Siapa namanya? Namanya adalah keluarga Chloe. Nah, dari keluarga inilah Paulus mendengar kabar bahwa jemaat di Korintus terjadi perpecahan, terjadi kelompok-kelompok yang akhirnya merusak persekutuan itu. Kelompoknya apa saja, adik-adik? Ada satu kelompok yang merasa dia paling hebat karena memiliki materi yang berlimpah. Dia merasa berkuasa, merasa sombong. Ada juga kelompok yang membanggakan Apolos, adik-adik. Dan ada juga satu kelompok yang membanggakan Paulus. Nah, adik-adik, kelompok-kelompok ini bagus nggak dalam pelayanan ya, adik-adik? Iya, betul, tidak bagus. Karena kelompok-kelompok ini nanti akan merusak dalam pelayanan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, adik-adik? Rasul Paulus lalu menulis surat buat jemaat di Korintus, adik-adik. Paulus tidak menyalahkan Apolos. Paulus tidak menyalahkan jemaat di Korintus dalam dia bersurat. Tetapi Paulus menulis surat dengan kerendahan hati. Surat-surat Paulus ini disebut dengan surat pengembalaan atau surat pastoral yang isinya adalah menasehati jemaat di Korintus secara rohani. Adik-adik, surat-surat Paulus itu kira-kira apa ya, adik, isinya? Ya, isi dari surat Paulus adalah Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk belajar dari teladan yang sudah diberikan oleh Paulus dan Apolos. Apa teladan itu, adik-adik? Ya, sifat rendah hati, adik-adik. Dan Paulus juga meluruskan masalah yang terjadi di kota Korintus itu. Paulus mengatakan bahwa Apolos dan Paulus adalah hamba Kristus, bukan hamba jemaat. Seorang hamba pasti punya tuannya, adik-adik ya. Nah, tuannya adalah Kristus sendiri. Jadi pelayanan mereka hanya bisa dinilai atau dihakimi oleh Kristus, adik-adik. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk tidak memandang tinggi para rasul, tapi mereka mau melihat sebagai penanam dan penyiram, adik-adik. Nah, adik-adik, Paulus juga menasihati kepada jemaat untuk tidak memegahkan diri, angkuh atau sombong dengan apa yang mereka miliki, dengan kekayaan yang mereka miliki. Paulus katakan bahwa semua yang mereka miliki itu adalah anugerah Tuhan. Kesombongan dan keangkuhan dapat menyebabkan pertikaian dalam sebuah jemaat, adik-adik. Dan ini akan menimbulkan perpecahan jemaat. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar, apa ya aplikasinya untuk kita, untuk bunda dan untuk adik-adik sekalian? Sebagai orang percaya kita diingatkan untuk tidak menyombongkan diri atau memegahkan diri dengan apa-apa yang kita miliki. Ketika orang tua diberikan berkat yang berlimpah, diberikan harta benda oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh sombong. Begitu juga ketika adik-adik diberikan pengetahuan, diberikan kepandaian, diberikan talenta bisa menyanyi, diberikan talenta berprestasi dalam bidang olahraga. Semua itu tidak boleh kita sombongkan, tidak boleh kita menyombongkan diri dan membawanya dalam pergaulan. Apa yang kita miliki, apa yang ayah punya, orang tua kita miliki, itu semua adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Dan kepandaian kita, talenta kita seharusnya digunakan untuk menutupi kelemahan dari teman-teman kita, sehingga kita bisa bergaul, bermain bersama-sama tanpa adanya permasalahan atau persoalan. Nah, yang kedua, adik-adik, sebagai orang percaya juga diingatkan untuk tidak menghina atau menghakimi. Bunda katakan di sini, pelayan atau melayani tidak harus kita menjadi seorang pendeta atau seperti Bunda menjadi pelayan PA. Tapi ketika adik-adik membantu orang tua, itu juga wujud pelayanan, adik-adik. Nih, adik-adik contohnya seperti kakak ini, membantu mamahnya memasak. Ini juga bentuk daripada pelayanan. Namun ketika adik-adik, papa mamanya sudah kasih tugas, adik-adik menolak, lalu mengomel, bilang, "Mama ini loh, saya aja yang disuruh, sekali-sekali kakak sudah disuruh." Tidak boleh adik-adik menghakimi orang tua. Dalam rumah, di dalam keluarga, kita harus selalu bekerja sama, menopang satu dengan yang lainnya.
Begitu juga dalam pelayanan adik-adik, kita tidak boleh menghakimi sesama pelayan, tapi harus saling mendukung, saling menopang. Nah, yang ketiga, adik-adik juga diingatkan sebagai orang percaya, kita harus membangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan siapa adik-adik? Dengan semua orang, dengan keluarga, dengan papa mama, dengan teman-teman. Membangun hubungan yang baik dengan penuh kasih dan tidak pilih-pilih. Lalu, Bunda, caranya bagaimana ya membangun hubungan yang baik dengan tidak pilih-pilih? Kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bergaul dengan tidak pilih-pilih? Adik-adik, Bunda percaya adik-adik punya teman di rumah atau di sekolah. Dan mereka berasal dari suku-suku yang berbeda dengan kita. Warna kulitnya juga berbeda dengan kita. Nih, lihat gambarnya adik-adik. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang warna kulitnya hitam, ada yang putih. Nah, kita tidak boleh memilih-milih dalam bergaul ya adik-adik. Oh, Tuhan Yesus tidak sayang sama anak-anak yang suka pilih kasih. Nah, adik-adik, kita harus bergaul dengan semua orang karena di mata Tuhan, anak-anak ini adalah semua sama. Dan yang terakhir dalam bergaul, kita harus memiliki sifat yang rendah hati, sifat yang tulus. Sehingga di dalam pergaulan, adik-adik bisa membawa damai sejahtera. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah mau melakukan firman Tuhan hari ini, Bunda percaya adik-adik pasti menjadi anak-anak yang pembawa damai. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Namun sebelum Bunda tutup, Bunda mengingatkan adik-adik untuk tugas hari ini. Adik-adik punya SBAH. Ya, adik-adik buka tanggal hari ini, tanggal 10 adik-adik. Adik-adik baca. Nah, di bawahnya ini ada pesan. Ada pesan, nanti adik-adik buat pesan itu dalam berbentuk pembatas Alkitab ya adik-adik. Boleh adik-adik tulis di sini pesannya apa, atau adik-adik mau kreasikan dengan bacaan lain. Atau aku dengan tema tadi, aku tidak pilih kasih. Boleh adik-adik ya. Nanti setelah kita jumpa lagi dalam IMPA, Bunda akan melihat pekerjaan yang Bunda minta adik-adik untuk buat. Nanti Bunda akan menilai, dan juga ingat, buku SBA ini nanti adik-adik minta tanda tangan sama orang tuanya. Nanti pada saat IMPA, kakak Bunda akan menilainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan kakak dan Bunda Layan. Yang harus adik-adik kerjakan kalau ada tugas ya di rumah, juga untuk aktivitas anak TK, minta tolong sama mama papa untuk menyiapkan bahannya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan kakak Bunda. Ada tugas yang harus adik-adik kerjakan di rumah dan juga aktivitas untuk anak TK. Minta papa mama siapkan bahannya ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 289, baitnya pertama dan kedua, Yesus Kawan Anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan baik, pimpin aku memikirkan hal yang baik. Nah, saatnya adik-adik kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami untuk tetap selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk sekolah kami ya Tuhan, berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya.
buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Kita menyanyi lagu Hidup Ceria 205. Aku suka membagi, baitnya yang pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan nanti minta tolong untuk papa dan mamanya membawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan ini. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari adik-adik kita berdiri dan menyanyi Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kami mengajak adik-adik semua untuk berdiri, kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami minggu ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersekutu
adik-adik, ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Sebelum menutup ibadah ini, kita akan mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.